Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tantangan Hidup atau Rintangan Hidup. Tantangan hidup atau rintangan hidup. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal keempat ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran demi kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan tentunya firman Tuhan yang diajarkan oleh Engkau sendiri kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau yang namanya masalah selama nafas masih ada di dalam tubuh kita, selama kelopak mata masih terbuka dan bisa melihat banyak hal, selama telinga masih terbuka dan bisa mendengar berbagai macam suara, sementara selama masih ada jantung yang tetap berdetak dan berdegup di tubuh kita, maka di sanalah kehidupan masih berlangsung dan masalah pun tetap akan ada dalam hidup kita. Waktu kita berbicara tentang tema tantangan hidup atau rintangan hidup, dua kata ini saudara kelihatannya mirip, tantangan, rintangan, tetapi punya makna yang berbeda. Orang-orang yang negatif menghadapi berbagai macam masalah, maka dalam kehidupan ini kalau masalah ada, kita menyebutnya adalah rintangan hidup. Kalau rintangan hidup berarti apa? Ini menghambat. Orang-orang yang terus menghadapi rintangan hidup dan melihat setiap masalah itu sebagai rintangan, maka pendekatannya menjadi negatif. Pendekatannya bahwa kalau masalah itu sesuatu yang buruk, masalah itu tidak ada manfaatnya, masalah itu tidak ada faedahnya, masalah itu berarti akan menghancurkan hidup saya. Itu sewaktu kita melihat problem dan masalah itu sebagai sebuah rintangan. Maka orang yang seringkali menganggap masalah sebagai rintangan, dia akan berjuang untuk menghindarinya dan tidak akan menembus rintangan itu. Artinya kalau ada rintangan di hadapannya, dia akan cari jalan keluar, ke kiri atau ke kanan atau mundur lagi ke belakang. Karena melihat setiap persoalan hidup, masalah hidup sebagai rintangan. Apakah sahabat seperjalanan ada di posisi yang seperti demikian? Menganggap setiap masalah hidup itu rintangan. Menganggap setiap masalah hidup itu dari kacamata yang negatif, dan menganggap setiap masalah itu sesungguhnya karena dianggap sebagai rintangan, itu akan menghancurkan hidup kita. Kita tidak akan menembus masalah itu, kita tidak akan menyelesaikan masalah itu, dan kita tidak akan melalui masalah tersebut. Karena itu rintangan, kita akan cari jalan kiri, jalan kanan, dan jalan belakang. Seorang anak yang tidak mau kesusahan membuat PR, maka yang dilakukannya tatkala menganggap itu sebuah rintangan, dia berhenti sekolah. Seseorang yang takut kepada pesawat terbang, naik pesawat terbang, maka yang dilakukannya seumur hidup dia tidak pernah akan naik pesawat terbang. Salah satu presiden yang takut naik pesawat terbang adalah Presiden Korea Utara. Kemana-mana naik kereta api. Dia takut dengan ketinggian. Karena mengapa? Karena naik pesawat terbang itu dianggap itu adalah rintangan. Mari kita belajar bagian yang kedua, sahabat seperjalanan. Suatu kita melihat setiap masalah itu sebagai tantangan, maka kita akan punya sikap positif. Suatu melihat masalah itu sebagai tantangan, maka kita melihat masalah itu adalah sesuatu yang baik yang akan merubah kita, meningkatkan kita menjadi naik kelas, memberikan pengalaman-pengalaman hidup yang berharga, yang tidak akan didapat sewaktu jalan kita baik-baik saja, yang tidak akan didapat sewaktu jalan hidup kita itu lancar-lancar saja. Tetapi dengan adanya masalah itu menjadi tantangan untuk menaklukkan, melihat masalah dari sudut positif, maka akan menyebut masalah itu sebagai tantangan. Lalu kemudian, bukankah masalah itu menyusahkan? Orang yang melihat masalah sebagai tantangan yang perlu ditaklukkan, dia punya keyakinan tidak ada masalah yang kekal. Setiap masalah itu akan berhenti dan setiap badai itu akan berlalu. Tidak ada hujan selama-lama apapun, kemudian selalu hujan sepanjang tahun. Semuanya akan berubah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan harus ingat, di setiap masalah waktu kita melihat tantangan,
Itu ada berkat Allah. Seseorang yang terbiasa naik gunung, maka kakinya akan lebih kuat daripada orang yang tidak terbiasa naik gunung. Seseorang yang terbiasa naik gunung, dia sudah belajar beradaptasi bagaimana tatkala di puncak gunung. Dia bisa hidup dengan kondisi udara oksigen yang kurang. Lama-lama dia akan terlatih. Dan setiap masalah yang kita lihat sebagai tantangan, itu akan menaikkan kelas kita. Akan membuat kita menjadi orang-orang yang terampil dalam hidup ini. Akan membuat kita sebagai orang-orang yang punya karunia. Karena kita melihat tantangan itu harus ditaklukkan, tantangan itu harus ditembus, dan tantangan itu harus diselesaikan. Jadi bukan masalah itu sebagai rintangan. Kalau masalah sebagai rintangan, maka masalah kita harus hindari. Masalah harus kita keluhkan. Masalah kemudian kita salahkan. Karena masalah lah kemudian hidup saya menjadi bermasalah. Karena masalah lah yang membuat saya tidak maju. Karena masalah lah yang membuat saya tidak bisa kemudian bertahan hidup. Karena masalah lah, maka ada banyak kehilangan dalam hidup saya. 1, 2, 3, 4, 5. Sahabat seperjalanan bisa merinci sampai panjang daftar list karena masalah itu yang menyebabkan saya begini dan begitu. Karena mengapa? Karena melihat masalah sebagai rintangan. Namun sewaktu kemudian melihat masalah sebagai tantangan, kita memegang kebenaran firman Allah yang kita baca Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku berdiri teguh dan teguh dengan Tuhan. Seseorang yang berdiri teguh dengan Tuhan, maka dia tidak akan meminta supaya hidupnya tidak ada bermasalah. Seseorang yang hidupnya berdiri teguh dengan Tuhan, maka dia akan menyampaikan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam segala kelemahanku, di dalam segala kekuranganku, di dalam segala ketidakberdayaanku, aku memiliki Allah yang maha luar biasa. Aku memiliki Allah yang maha kuat. Dan aku memiliki Allah yang selalu memberikan jalan keluar. Tatkala saya menghadapi kesulitan yang seberat apapun, persoalan yang setinggi apapun, aku akan sanggup untuk menghadapinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan Filipi 4:1. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dan yang kurindukan, sukacita dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Kita melihat berdiri teguh itu dalam Tuhan. Berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Karena kalau berdiri teguh dengan diri sendiri, kita punya keterbatasan. Kita tidak pernah akan sanggup. Manusia punya batasan kekuatan. Suatu kita disakiti, bagaimana kita bisa mengampuni kalau disakitinya terus-menerus? Secara manusiawi kita akan berhenti untuk mengampuni. Tetapi karena Tuhanlah sumber kekuatan yang akan menolong kita, bagaimana menyelesaikan hidup supaya jangan jatuh ke dalam kebencian, maka kita akan berdiri teguh menghadapi hidup ini. Sahabat seperjalanan, di aspek kehidupan lain pun, dengan problem masalah yang satu pribadi dengan pribadi lain yang berbeda, ingatlah, karena ada tangan Tuhan yang menolong kita, yang membuat kita berdiri teguh. Dan karena kita melihat masalah tidak hanya sebagai rintangan, tetapi melihat masalah sebagai tantangan. Masalah itu yang menaikkan kelas kehidupan, meningkatkan iman kita. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Terima kasih buat masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kami sebagai tantangan dan bukan rintangan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.